Kalian mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus kepada para guru, para asatiz. Di antaranya guru kita Al-Ustaz Abdullah Syafi'i mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, sehat, afiat. Begitu juga akhirnya kiram Al-Ustaz Qadir Yadi, Al-Ustaz Syarbini, Al-Ustaz Dr. Anas Abdul Hakim, Al-Ustaz Haji Muhammad Saleh, Al-Ustaz Fakhrul Razi, Al-Ustaz Haji Murdana, MC kita Al-Ustaz Mahmud. Begitu juga kepada para guru-guru lainnya yang mungkin tidak tersebut namanya di sini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya, panjang umur, sehat, afiat. Allah Ta'ala banyakin rezekinya, dan Allah Ta'ala sukseskan niat-niat dakwahnya. Begitu juga kepada Bapak RW 07 Bapak Dedi Mulyadi, berarti KDM-nya ya. Nyohor. Begitu juga Bapak RT 02 Bapak Subur Bakhtiar. Kita doakan keduanya ini mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Allah Ta'ala banyakkan rezekinya. Dan wabil khusus ketua majlis kita nih, Abang Syahid. Saya kenalnya Bang Caeng, nama aslinya saya lupa. Kita doain Bang Caeng biar sehat, afiat. Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Allah Ta'ala banyakkan rezekinya. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, yang kita enggak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita enggak mampu lidah kita mengucapkan rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala limpahkan wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sebab kata Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Dari begitu banyak nikmat di dunia ini yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, cukup kata Sayyidina Ali nikmat iman dan Islam. Ini suatu keuntungan yang besar kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana umat-umat terdahulu mengharap dia, berangan-angan pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Para nabi-nabi yang nyohor, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka selalu berdoa, laitani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ini daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mereka Allah Ta'ala panjang umurnya dipanjangin sama Allah sampai tinggal di dalam gua 600 tahun, 400 tahun. Mereka minta dipanjangkan umur biar sampai ke zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad ini udah luar biasa. Waktu Nabi survei surga, survei neraka, neraka bilang, wagalatin nar, neraka berkata, neraka nggak mau makan, nggak mau bakar umatnya Nabi Muhammad, nggak mau sebenarnya neraka. Neraka ini nggak mau bakar umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi Muhammad sendiri yang nyerahin dirinya ke neraka. Nggak bedanya laron, kita pasang lampu nih bohlam yang marahin laron, apa laron marahin lampu? Laron. Neraka begitu juga. Karena apa? Neraka ini mandang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun ke dalam neraka jahanam, padam itu api neraka. Begini gak mau neraka. Imam Sakhawi di dalam kitabnya sampai menyebutkan, kalau kita benar-benar mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad,
minimal kata Imam Sakhawi, di kita orang awam diperintahkan baca sholawat 300 kali setiap hari. Kalau kita benar-benar bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad, disuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sehari 300 kali. Itu keberkahan buat kita. Yang namanya keberkahan tuh nggak ada yang mudah. Perjuangan dulu baru dapat keberkahan. Ya. Kalau kita nggak berjuang nggak dapat keberkahan. Salawat beserta salam kita limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Masya Allah ini di muka bumi dan di langit tidak ada yang mempunyai kemuliaan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad begitu sempurna, hingga ada aib pisan. Dulu ada sahabat namanya Hasan bin Sabit, umurnya 120 tahun. Hasan bin Sabit, dia mengatakan, wa ahsanu min kalam tarakat aini. Umurnya panjang, belum pernah lihat orang sebagus ini. Dan akhlaknya Nabi luar biasa deh, bagus. Adabani Rabbi fa ahsana ta'adibi. Adabku menjadi bagus begini karena Allah Tuhanku yang mendidikku, kata Nabi. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Kebagusannya Nabi Muhammad ini, kata Hasan bin Sabit, belum pernah perempuan melahirkan seorang yang begini bagus bentuknya Nabi. Yang dibacain tuh maulid ya. Ada dalam kitab maulid ketika Nabi lahir, berbarengan semua yang lahir, gak ada yang perempuan, laki juga. Ibarakati Ahmad, dengan keberkahannya Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad lahir, banyak perempuan-perempuan yang lahir, laki semua, nggak ada perempuan. Dari keberkahannya Nabi Muhammad, luar biasa semuanya. Nabi Muhammad udah Allah Ta'ala kasih itu luar biasa. Sampai musuh-musuhnya, kafir-kafir segala macam, mau nyari keaibannya Nabi Muhammad gak ketemu. Paling dibilang, oh Nabi Muhammad tukang kawin, Nabi Muhammad kawin ini, kawin itu. Dia tahu Bani Israel nabi-nabinya lebih banyak bininya. Nabi Muhammad bini berapa? Paling 10. Dan nabi-nabi Bani Israel bininya umros. Nabi Sulaiman bini cepet. Dua-duanya Nabi Daud 99. Oh. Ada orang sini bini yang cepet. Bingung ngasih uang belanja. Ya Allah. Semua para nabi-nabi mujizat dikumpul, semuanya muara di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un al-lawhi wal qalam. Yang namanya Nabi Muhammad itu ya, ditulis, diletakkan nama Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz paling atas, nggak ada lagi nama. Di atas nama Nabi Muhammad nggak ada. Paling tinggi. Nagibul malaika, nagibnya malaikat, pimpinan kepalanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, semua di bawah. Nama Nabi Muhammad paling tinggi. Manismuhu maktub, tertulis. Marfu, maudu, diletakkan oleh Allah Ta'ala paling atas. Lauhil Mahfuznya Allah dalam kitab Nurul Jalal, papan bornya Tuhan nih, ya ada 2 warna nih. Merah kelima, ada hijau jamrut. Satu hurufnya aja sebesar dunia. Abdullah, ainnya sebesar dunia. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau dibawa ke langit, pulang, longo sakit gila. Begitu naik langit pertama juga kata kalau dibawa malaikat Jibril ada umpama boleh. Ya. Naik langit pertama, kita lihat malaikat, satu malaikat palanya 70.000. Saya baca di kitab Nuzahatul Majalis, ketika Nabi Mi'raj tuh Nabi lihat ada satu malaikat palanya 70.000 deh, kayak rambutan. Satu kepala, mulutnya 70.000.
Satu mulut, lidahnya 70.000 bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malaikat. Pokoknya gedenya bagaimana? Segede alaihim lah. Nabi lihat gede orsinilnya malaikat Mikail aja, katanya air laut semuanya sama yang banjir sekarang kan. Kumpulin, gerojokin di palanya malaikat Mikail. Tadi itu air kan nggak netes di pala di malaikat Mikail. Segede gitu. Di dalam kitab Mafatihus Sa'adah dijelaskan, ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, man shalla 'alaika wahidan sallallahu bihi 'ashra? Nah, ya Rasulullah, apakah bersolawat kepada engkau satu kali Allah Ta'ala bersolawat kepadanya 10 kali? Benar. Kita dapat solawat dari Allah Ta'ala sekali aja, itu salamnya Allah Ta'ala lebih baik daripada ibadah kita 100 tahun. Udah ahli surga gitu. Dapat salam dari Allah, Masya Allah, yang punya alam. Ya, terima, bumi juga terima udah. Dapat salam dari Allah, bumi terima kita. Bumi menjadi raudhah min riyadil jannah, tempat abadi kita bakalan pulang nih. Semuanya itu. Ini umatnya Nabi Muhammad juga Allah Ta'ala kasih keistimewaan, khasais, kebanyakan istimewaan. Orangnya belum datang, namanya udah diagul-agulin sama Allah langsung. Kepada Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Allah Musa, Allah ila Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurain illa yadur zulumatan. Orang belum datang, tapi Allah Ta'ala tuh begitu besar kecintaannya kepada Nabi sampai umatnya kehauban dan berkemuliaan. Kata Allah, ya Musa, sesungguhnya aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad 2 cahaya. Ini 2 cahaya ini untuk mengcover, untuk menghalangi daripada 2 kegelapan. Faqala Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa tanya, Wa man nurani ya Rabb? Apa 2 cahaya itu ya Rabb? Nur Ramadan. Cahayanya Ramadan. Dikit lagi nih tamu besar mau datang di Ramadan, kita siap-siap deh. Beli baju yang bagus buat ibadah, beli kain yang baru pakai. Ya, ada satu orang namanya Abu Habsin. Namanya Abu Habsin ini orang. Ini orang lagunya kurang bagus. Yang cerita sahabatnya namanya Syekh Muhammad bin Abdullah. Kawannya meninggal ini, dia yang sholatin, dia gontongin, dia ikut nguburin. 8 bulan kagak dilongokin sama dia. Walam adur qabrahu zamania ta'ashur. Saya udah 8 bulan katanya nih belum ziarah sama dia. Dia ada niat besok mau ziarah, malamnya didatengin. Dia lihat kawannya mukanya kagak enak. Dia beri salam, assalamualaikum ya Abi Habsin. Walam yuraddas salam. Enggak dijawab salam pisah. Dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa engkau udah tidur? Alaihi salam. Kenapa ente enggak mau balas salamannya? Assalam ibadah wa ana maqtu'un ala ibadah. Kata kawannya, salam itu ibadah buat ahli kubur. Buat kita juga sekarang. Saya orang yang diputuskan daripada ibadah oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dosa saya banyak, kelakuan saya waktu hidup jelek. Ya. Ketika saya taruh di dalam kubur, belum kelar urukan, leher saya udah diinjak ke malaikat. Udah diinjak. Macam-macam orangnya. Di dalam kubur macam-macam, ada yang baru kelar atasnya, teriak dari dalam, bongkar lagi, udah kebakar. Ada yang belum kelar, udah diinjak sama bergetar malaikat. Urukan belum kelar, ini kan tanggal belum beres, udah diinjak ke malaikat, udah bergetar malaikat. Ya, saya hasu, gitu. Aki-aki gedean tak. Udah diinjak. Tuh, saya selalu kena azab katanya. Saya digencet sama kubur, segala macam dia ceritain habis. Ketika hilal Sya'ban, nah bulan Sya'ban nih. Ketika hilal Sya'ban, Allah Ta'ala
ya, ampunin saya. Ada suara, ya malaikat, angkat azab dari dia. Bita'zimi syahrul Sya'ban. Dengan ini orang memuliakan bulan Sya'ban. Ini orang malam nisfu Sya'ban, dia pakai pakaian bagus, pakai kain yang bagus, dia pakai wangi-wangian badannya dia muliain malam nisfu Sya'ban, dapat ampunan dari Allah karena dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tuh azabnya terangkat. Apalagi Ramadan. Di malam awal saya memang siapin, kalau Ramadan tuh saya siapin baju baru, kain baru, pokoknya serba baru deh tuh. Awal Ramadan, terus pertengahannya tuh malam 17, 19, 21, 23, 25, 27 sama akhir baru semua. Untuk menghidupkan malam-malam yang agung. Banyak ibrah-ibrah daripada hal-hal perkara begitu tuh dari karena kita memuliakan Allah Ta'ala kasih ampunan untuk kita. Ramadan, Masya Allah, luar biasa, tamu besar yang Allah Ta'ala akan aku kasih, aku berikan buah cahaya untuk umatnya Nabi Muhammad untuk menangkal daripada dua kegelapan. Nabi Musa tanya, apa cahaya itu ya Rabb? Nur Ramadan. Ramadan, jangan Ramadan. Ramadan kan kalau bahasa Arab kita lihat di kamus bahasa Arab kan sakit mata yang belekan. Selamat datang bulan Ramadan, berarti selamat datang bulan sakit belek. Jangan ikutin orang bahlul, jangan. Ya. Ramadan, pembakaran dosa-dosa kita. Jadi kita direfresh lagi sama Tuhan. Masuk Ramadan, dosa kita habis dibakarin. Lagu kita yang kemarin yang mendet tuh habis ditabunin itu sama Tuhan. Ya. Lanjutnya, apa yang cahaya kedua? Dia bilang nurul Quran, cahaya di Quran. Ini Quran ini memberi syafaat sama kita ini bukannya nanti, sekarang ini. Lama sholawat. Saya dapat syafaat di Quran, saya berasa. Kenapa? Saya senang sama Quran baca. Kan Allah Ta'ala senangnya dibulak-balik. Mungkin kita sembahyang sehari 5 kali bolak-balik dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sampai mati. Kebaikan ini buat saya, buat kita. Apa kita bangun subuh nih, wah pengantuk-ngantuk nih, buat Tuhan, lega. Kebaikan semuanya kembali sama diri kita. Allah Ta'ala senang tuh perkara yang diulang-ulang, senang dalam kebaikan. Kita baca Quran diulang-ulang. Yang saya rasain sendiri, terangkat daripada kebelangsakan hidup berkah waqiah. Berkah waqiah. Ya. Paling gak enak jadi bekas orang kaya. Saya ini punya material 1000 meter, 300 meter. Material 2 dulu, yang satu di Kalisari, yang satu lagi di Brimob sana Kelapa 2. Ya. Punya salah sama guru. Guru bilangin kagak dengar kata, kemlacin. Ngelawan jadinya sama hukum Tuhan, ngurus semua dagangan. Mobil tabrakan, kayu semua dicolong, habis. Miskin dia 77 tahun. Tinggal di kontrakan, biasa makan senang, mobil baru segala macem. Ya dicuci sama Tuhan itu harta habis sudah semuanya. Ya tinggal di kontrakan kecil yang kita ngulet bentok. Lalu bayar kontrakan dari Jigo naik 30 sampai gocap mungkin dulu, sekarang kan hampir 1 juta. Ya itu. Akhirnya kita banyak baca sholawat, kita banyak baca waqiah, terangkat lagi. Jadi lagu-lagu yang lama tuh yang nggak dengar kata guru tuh kita terobatan nasihat. Jadi saya ciumin dengkul kaki guru saya ciumin. Karena kemarin-kemarin kita ini durhaka nggak dengar kata, kita pakai ijtihad jahil. Tahu ijtihad jahil, pakai pendapat jahil kita. Mulus deh. Tapi Tuhan tolong kita lagi. Dunia kalau udah pergi kan mau balik susah. Dunia udah begini susah buat balik. Tuh, wah, mesti ada tirakat 41 hari. Saya jalani baca waqiah 41 hari, 41 kali baca pada asar 41 hari, 41 hari mulai terangkat.
Terus nggak bosan juga. Itu memberi syafaat Quran. Di situ kita tahu deh. Wah, Quran memberi syafaat. Belum ayat-ayat yang lain, banyak banget. Nggak usah yang berat-berat buat ente nih. Ntar kalau ente ingat, kalau nggak dilupain ke setan, nih, ntar ente pulang begitu, ente buka pintu pagar rumah ente atau pintu rumah, ente baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Dulu ada anak muda datang sama Nabi, ekonominya morat-marit. Dia bilang, ya Rasulullah, ekonomi saya hancur begini-begini. Kata Nabi, ulang baca Qul huwallahu ahad. Pakai bismillah, jangan kayak Wahabi. Pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad itu sampai akhir. Kalau ente baca sekali, Allah Ta'ala cukupin rezeki buat ente. Ente baca 2 kali, Allah Ta'ala cukupin rezeki buat keluarga ente. Ente baca 3 kali, rezeki ente bakalan keluar dari pagar ente. Nyata sama saya. Ini bungkusan udah banyak. Ente kan udah banyak. Gak bakalan dimakan orang rumah saya. Keluar dari pagar rumah saya, dikasih si Anu, kasih si Anu. Nyata. Begitu diamalin sama orang muda, tajir dia. Quran Masya Allah udah dikis-kis. Jadi sekarang gini nih, ya. Banyak baca Quran apa baca WA? Kita pegangannya banyak kan megang Quran atau megang HP? Padahal yang nerangin kita di kubur apaan? Iya Quran bukan Samsung. Masa Xiaomi? Bukan Xiaomi, bukan Samsung, bukan Oppo, Nokia. Padahal kita tahu kenapa kita tinggalin di Quran. Besok nih, ya, masuk nih bulan Ramadan, jangan ditinggal. Jangan banyak tidur di Ramadan, jangan. Apalagi wabil khusus malam, jangan banyak tidur. Sir datangnya tuh di waktu malam. Kita ambil sirnya nih Ramadan. Jangan banyak makan. Jangan berubah doang. Biasa pagi makan banyak sampai sore, ini berubah doang. Pagi berpuasa, malamnya ngancem. Buka puasa, ya, es kelapa segelas, ya, kopi secontang. Terus apa lagi tuh? Kolak, makan kolak, nasi, wah, kebelekeran tuh. Sampai terawih saja. Terawih deh. Lapar lagi katanya kentrok-kentrok. Makan lagi itu. Ini malam. Ntar malam lagi tuh nasi goreng lagi. Ya 4 kali sama aja lu mah. Berputar waktu doang. Ya jangan. Kalau orang-orang yang dulu sama orang sekarang nih, ya saudara saya yang pada ngaji di Hadramut tuh, kalau buka puasa dia cuma makan korma tuh, korma lulu yang gede. Makan korma doang. Di sana orang-orang ahli ibadah tuh, korma makan 3, ada biji dimakan. Nggak makan nasi, kan makan nasinya itu sahur. Jadi sehari makan sekali. Mungkin ini doanya kobul banget. Kalau ini doa kita digabut lagi. Balik lagi ke doa. Ini baru sampai awan, pulang lagi ke doa. Waduh, makannya apa aja? Buaya kita. Waduh, 11 nih. Wakala Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa tanya lagi, wa ma dzulumatan ya Rabb, apa 2 kegelapan itu? Kata Allah Ta'ala, dzulmatul qabr, kegelapan di dalam kubur. Bukan kegelapan di dalam kubur, emang kita kalau diuruk ya gelap. Bukan itu maksudnya, seksa kubur, azab kubur, gencetan kubur, kata Nabi berlaku. Ada hal yang aneh. Ketika Sayyidina Ali punya ibu namanya Fatimah binti Asad, ibu piaranya Nabi, meninggal. Nabi yang turun langsung ke lubang. Nabi miringin, Nabi ikut miring lagi. Untung gak diikutin orang sekarang. Habis miringin mayit tuh, ya, tuh Nabi miring lagi tuh, baru ditutup. Kok bisa begitu? Wa ma hikmatuh ya Rasulullah? Apa hikmahnya ya Rasulullah kau tidur seperti ibu engkau? Orang Arab tuh ibu kandung sama ibu apa namanya, saudara ibu gede atau apa gitu, bibi itu ibu juga. Sama juga azar.
Katanya bapaknya Nabi Ibrahim, abahnya Azar. Itu bukan abah, Ami. Saya manggil Ami anak saya aja abah. Abah Ahmad, namanya Ahmad. Abah Ahmad, Abah Zen. Kalau orang Arab manggil mamang, kalau kita mamang sini, nanti abah. Orang kan tahunya, oh Nabi Ibrahim bin Azar. Azar bukan bapaknya Nabi Ibrahim, itu Abi itu. Kan dibilang, bapak keturunan bapak moyangnya Nabi Muhammad, ya bilang kafir. Itu Ami. Orang itu bilang mamang. Kalau saya orang Arab panggilnya abah sama. Abah yang kandung kita panggil abah, Ami kita panggil abah juga. Gitu. Ya, pemahaman memang pemahaman dari gurunya. Jadi gitu, azab kubur tuh, naudzubillah. Ya. Rasulullah ditanya apa hikmahnya Rasulullah kau ikut piring? Dia bilang aku sayang dengan ibu. Jangan sampai ini limcetan kubur ini berlaku untuknya. Ya, setiap barang yang Nabi kerjain itu bumi gak bakalan berani melanggar. Nah kalau model kita, mayit miring, kita miring nggak ke tanah, nggak ada urusan dulu. Nggak, gopres semua, lalu pakai semua enggak. Dengan kita banyak baca Quran, diterangin di kubur, dengan kita banyak baca sholawat di dalam kubur, dapat syafaat. Di dunia dapat syafaat, di kubur dapat syafaat, apalagi di hari kiamat itu. Ya, jangan kita ini mengharap mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma. Syafaat uzma kan umum semua, para nabi aja dapat. Kita minta yang khusus, syafaat yang khusus. Minta di dunia kita dapat yang khusus, di kubur yang setiap barang yang khusus kan enak. Itu kalau mau keluar negeri kan kalau nunggu pesawat kan negara tempat khusus, bukan yang rame-rame. Di padang mahsyar manusia kan tuh, manusia semua ngumpul nanti di padang mahsyar kan. Ini memang tuh yang reguler. Yang khusus mah kagak. Kata malaikat, dia bilang washtarihu, kulu washrabu washtarihu hatta yuqdan nas. Inti di sini katanya ini makan, minum, istirahat sampai selesai manusia dihisab oleh Allah Ta'ala. Tempat yang khusus. Dari apa? Ya dari lagu kita. Wah, teman Nabi itu lagi Ramadan datang nih. Wah, marhaban ya Ramadan, kita kira Ramadan datang. Pahala sunnah dapat jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Kata Imam Nakhai di dalam kitab dijelaskan, 1 rakaat di bulan Ramadan lebih afdal 1000 rakaat di luar Ramadan. 1 tasbih di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di luar Ramadan. Inti hatamin Quran yang buru-buru jadi makhrajnya rusak, gak apa-apa sekali dalam sebulan itu hatamin deh. Itu lebih afdal daripada 1000 kali khatam Quran di luar Ramadan. Ramadan is the best, gak ada dua. Kita mati di dalam bulan Ramadan, wah udah jannah, udah surga. Kata Syaikhul Qadir Jilani bisyaratil iman, dengan syarat dia ada iman, pasti. Bulan Ramadan dia ikut puasa, ya. Yang sakit dia usaha, nggak kuat jam 10 dibuka, ya. Puasa lagi sakit, berkuatnya jam 10 buka. Berarti dia udah memuliakan bulan Ramadan. Umurnya sampai, jannah udah surga. Mudah-mudahan. Yang terakhir, kegelapan yang kedua, dibilang zulmatul yaumil qiyamah, kegelapan di hari kiamat itu yang paling dahsyat. Orang yang udah mati takut datangnya kiamat, bagaimana kita yang hidup takut akan kematian. Orang yang udah mati takut mendatangi kiamat. Sebelum saya mau cerita, udah jam 10:30 lewat. Ya cerita enak bagaimana juga kalau perut lapar mata turun, udah nggak ada nikmatnya enakan ini nih. Es kelapa udah makan. Mudah-mudahan deh. Ya, kumpulnya kita di sini mudah-mudahan anak istri cucu mantu kita biar pada sehat banyak rezekinya. Kita doain Bang Caeng biar sembuh, biar sehat panjang umur. Guru-guru kita yang hadir semua di sini mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur, banyak rezekinya, sukses dakwahnya. Al-Fatihah biniyatul qabul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Wallahi amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.